basuhlah kedua tanganmu sampai ke situ. Wa amsuhu bi ru'usikum, sapulah kepalamu. Sapulah kepalamu. Kemudian wa arjulukum ilal ka'bain, cucilah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Cucilah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat yang ada hubungannya dengan tayamum. Tapi karena ini bab wudu, kita sampaikan di sini. Jadi para ulama sepakat bahwa di surat Al-Maidah ayat 6 itu mewajibkan, itulah rukun wudu yang hukumnya wajib untuk dibasuh, yaitu ada 4. Yang pertama, muka dibasuh, dicuci dengan air. Yang kedua, aidikum ilal marafiq, tangan sampai ke situ. Tangan sampai ke situ. Kemudian wa amsahu bi ru'usakum, kepala dibasuh. Jadi kepalanya dibasuh. Baru wa arjulukum ilal ka'bain, yang keempat kaki sampai mata kaki. Sehingga ijma' ulama 4 mazhab, jumhur ulama, apabila dari 4 ini ada yang tidak dibasuh, ada yang tidak dicuci, maka wudu itu batal. Wudu itu batal. Jadi apa 4 kita wudu, tangan, muka tidak dibasuh, otomatis batal. Kalau batal, sembahyang kita harus diulang. Jadi pasti salah, harus diulang. Bagaimana pandangan ulama 4 mazhab tentang hal ini? Jadi ada ketambahan rukun, tapi tidak menghilangkan 4 ini. Ada ketambahan rukun, tapi tidak menghilangkan 4 ini. Seperti Imam Malik. Imam Malik mengatakan rukun wudu itu ada 7. Kalau di kitab-kitab fikih, kalau kita belajar fikih, rukun wudu itu menurut mazhab Imam Malik itu ada 7. Semua dasarnya 4. Berarti kalau ada 7 tinggal ditambah 3. Begitu kira. Tinggal ditambah 3. Jadi selain 4 ada ketambahan 3 Imam Malik. Yang pertama an-niyat. Jadi Imam Malik menempatkan ketambahannya itu niat. Kemudian yang kedua namanya ad-dal. Ad-dal ini digosok. Jadi mazhab Imam Malik, wudu itu harus digosok. Jadi nanti kalau ada yang haji, umrah, atau yang sempat ke Maroko, lihat cara wudu mereka itu agak lama. Karena menggosok itu masuk dalam rukun wudu. Ketambahan dari 4 yang wajib, salah satunya adal. Jadi kalau mereka itu wudu, setelah masuk itu digosok kan? Digosok. Kemudian yang ke-7, mualat. Mualat ini tidak terputus. Kan biasanya kita wudu, kalau di zaman Imam Malik, jadi ada wudu kita biasa, itu makanya ditekankan wudu jangan takallam, jangan berbicara. Jadi menurut mazhab Imam Hanafi itu terputus, tidak tersambung dia. Jadi setelah muka, kaki, jadi terputus. Di mazhab Imam Syafi'i dibolehkan, kenapa? Banyak permasalahan, tiba-tiba air keran mati, sedangkan masih ada kaki yang belum dibasuh dulu. Kalau di mazhab Imam Malik, kalau dia terputus, wudunya diulang. Jadi jangan sampai terputus dengan sesuatu.
tersambung dia gerakannya. Itu di masa Imam Malik. Kemudian di masa Imam Ahmad 7 juga sama, tetapi ada bedanya. Di masa Imam Ahmad sama dengan Imam Malik, 4 yang awal ditambah 5 niat, kemudian ditambah dengan mualat, tidak terputus juga, kemudian tertiban. Imam Ahmad harus tertib, dia harus tertib. Maksudnya bagaimana? Di masa Imam Ahmad kalau wudhu itu tertib sebagaimana tekstual yang ada di dalam Al-Quran atau di hadis. Muka, kalau yang wajib tadi kita bicara wajib wudhu, muka baru tangan kanan, itu namanya tertib. Baru tangan kiri, baru kepala, baru tangan. Sedangkan di masa Imam Malik kita wudhu muka, mau tangan kiri duluan, tangan kanan tidak apa-apa, karena dia tidak masukkan tertib dalam rukun wudhu, tidak masukkan tertib dalam rukun wudhu. Tapi di masa Imam Ahmad tidak, kiri dulu baru kanan, urutannya juga dia masukkan tertib. Di situ perbedaannya, tapi dasarnya sama, dalilnya itu sama, hanya argumentasinya yang beda. Kemudian di masa Imam Syafi'i, itu hanya ada 6 rukun wudhu, yang 4 tadi ditambah 2, yaitu pertama niat, yang kedua tertib. Jadi Imam Syafi'i itu tertib sekali, tertib. Ini pandangan rukun wudhu dari ulama-ulama mazhab. Jadi yang utama Imam Malik, Imam Hanafi itu sama. Dia ada menggosok. Jadi kalau mencuci tangan wudhu bukan hanya dibasuh. Mazhab Imam Hanafi harus digosok. Itu yang menggosok. Tapi pada dasarnya dari rukun wudhu ini yang sepakat selain yang 4 itu adalah niat. Semua memasukkan niat di dalamnya. Karena kalau tidak ada niat ini sulit juga. Tinggal cara niat ini ulama-ulama mazhab beda lagi. Imam Syafi'i iqra'u bil lisan, harus dilafazkan dengan lisan. Makanya ada dari ulama-ulama kita Syafi'i nawaitul wudu, minimal nawaitul wudu, saya niat wudu, kan begitu. Untuk apa? Untuk salat, ada niat. Tetapi di masa Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, bahwa niat itu adalah kekuatan hati. Kekuatan hati itu apa? Saya pergi di tempat dulu karena azan salat zuhur, berarti saya wudu untuk salat zuhur. Itu boleh. Semua dasarnya sama, dari inna a'malu bin niat, sama semua dasarnya. Yang jelas ada niat. Dan ini di masa Imam Abu Hanifah. Kalau orang tidak ada niat berarti orang yang tidak waras. Orang yang tidak ada niat berarti pikirannya tidak waras. Kalau kita orang waras ya pasti berbuat itu ada maksud, ada niat. Tidak mungkin tidak. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itulah wajib wudu. Yang keempat, ini tidak dibasuh salah satunya, maka wudu itu batal. Wudu itu batal. Adapun ketambahan-ketambahan dari ulama mazhab tadi mengenai menggosok, mengenai menyapu, mengenai tertib, itu perbedaan-perbedaan dari masing-masing mazhab. Kemudian kita baca hadis berikutnya, hadis pertama, nanti setelah itu kita lihat penjelasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu'in. Akhraja Malik wa Ahmad wa Nasai wa Sahih Ibnu Uzaimah wa zakarahu Bukhari ta'liqa.
Jadi kata Rasulullah dalam hadis sahih dari Abu Hurairah bahwa seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk menggosok gigi sebelum berwudu. Jadi kita masuk ke tambahan-tambahan yang menyempurnakan wudu. Dasar wudu tadi sudah kita tahu. Jadi salah satu yang bisa membaguskan, menyempurnakan wudu kita, maka sebelum berwudu hendaknya gosok gigi, atau biasa dikenal dengan biswak, dibersihkan gigi. Ya, apa dengan menggunakan kayu arok atau dengan menggunakan pasta gigi yang kita pakai. Seandainya tidak memberatkan, artinya ulama mazhab sepakat kalau tidak sikat gigi berarti wudu itu sah. Kalau tidak sikat gigi berarti wudu itu sah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi sangat anjurkan kalau bisa andai bisa, karena yang ditakuti jangan ada sisa-sisa makanan yang masih melekat di gigi, di rongga mulut ketika sudah selesai wudu, sehingga sisa-sisa makanan itu nanti terbawa di dalam saraf. Ini yang ditakuti, sehingga Nabi lebih berhati-hati. Makanya dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu imam paling berhati-hati. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu selain dia sunat biasa, dia sunat mustahab, artinya sunat yang naik satu tingkat. Kalau bisa bersiwak, sehingga di mazhab Hanafi mengatakan kalau tidak sempat ada kayu siwak atau gosok gigi, bisa pakai ini, bisa pakai tangan sebelum berwudu. Jadi di mazhab Hanafi katakan dengan kita pakai tangan, gusi gigi, ini seolah-olah kita sudah dapat pahala bersiwak, pahala bergosok gigi. Kenapa batalnya? Tiba-tiba Pak kita angkat takbir. Tadi di rumah makan sayur kelor atau lincah. Ini sementara supaya ini sayur kelor ada sisa satu, ada bermain di mulut. Ini ada bermain. Kita sementara sangat bingung mau kemana. Terakhir telan. Kira-kira bagaimana? Sembahyang kita sah tidak? Batal. Yang membatalkan salat selain yang membatalkan wudu, yang membatalkan salat makan dan minum. Itu masuk dalam kategori makan. Jadi tidak main-main. Jadi makanya buka puasa dengan salat maghrib, azan itu ada jeda. Nabi ajarkan demikian, ada jedahnya, supaya habis buka puasa orang bisa ada jeda untuk wudu, untuk berkumur dan sebagainya. Yang ditakuti sudah angkat takbir, rakaat ketiga, susah. Ini susah berkelahi ini, mau dikemanakan ini Pak? Jadi ini yang ditakuti. Akhirnya ditelan, otomatis salat kita batal salat. Hatta dia hanya satu kelor, hanya sisa rincah atau sisa satu butir nasi, kemudian tertelan, salat kita batal. Itu yang ditakuti Nabi, sehingga Nabi anjurkan kalau bisa sebelum berwudu gosok gigi. Ya minimal para ulama katakan digosok dengan jari saja minimal. Kemudian yang lain ya orang-orang yang masih diamanahkan, masih isap api neraka umpama, hukumnya kan makruh boleh. Nah, itu utama. Orang yang masih suka makan jengkol, yang masih suka ketika kita habis makan durian, ketika kita habis makan masyal kata Nabi bawang, apalagi kalau bawang bombay itu kan berbau. Inilah fungsinya, atau habis minum susu. Inilah fungsinya menggosok gigi, minimal berkumur supaya tidak mengganggu saudara kita yang ada di sana. Ya misalnya orang yang masih loha, biasa kebiasaan kita dari rumah sebenarnya kalau masih loha, kalau waktu salat istirahat dulu, nanti pulang ke rumah. Tapi ada yang belum mampu, biasa dari rumah start masih
sudah wudhu dari rumah, masih sempat bagi 2 batang, habis azan, habis 2 batang langsung masuk masjid. Ini fatal. Ini mengganggu orang yang ada di samping kanan kiri. Mengganggu. Bagi kita tidak terasa karena kita pemadan. Tetapi orang yang sudah hijau, yang sudah berhenti atau tidak pernah merokok, itu baru. Itulah pentingnya berkumur-kumur atau sikat gigi sebelum mendatangi tempat sholat. Kemudian Bapak sekalian, Al-Humran Al-Usman ta'a bidu'in. Jadi Usman datang minta air wudhu, mau praktek bagaimana cara wudhunya nanti. Karena praktek jauh lebih cepat mengerti terkesan daripada perkataan. Fagasal, maka setelah Usman diberikan air wudhu, Nabi Usman coba praktek. Fagasala kafai salah samarratin, dicucinya tangannya tiga kali. Ini tempatnya yang dicuci tangannya 3 kali. Dipraktek dengan beberapa sahabat. Tangan 3 kali. Kemudian summa fadamada wastansyakka wastansyara. Satu kali 3. Kemudian fadamada berkumur, memasukkan air ke mulut. Wastansyakka langsung memasukkan air ke hidung. Wastansyara langsung mengeluarkan kembali. Jadi ini otomatis ini diajarkan Usman. Nanti ada dalil-dalil yang lain lagi. Jadi berkumur-kumur, air masuk di mulut, air masuk di hidung, langsung baru keluarkan. Salah samarkan sebanyak 3 kali. Itu yang kedua. Tsumma ghasala wajhahu salasa marratin. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Membasuh wajahnya 3 kali. Itu yang kedua. Tsumma ghasala yadal yumna ilal mirfaqi salasa marrat, tsumma yusra misla zalik. Kemudian mencuci tangannya yang kanan sampai ke situ. Yang kanan sampai ke situ. Kemudian yusra, kemudian mencuci tangannya yang kiri sampai situ. Masing-masing ini 3 kali cucian, 3 kali basuhan. Jadi ingat Pak, dari pergelangan tangan sampai siku itu kalau tertibnya. Begitu juga dari tangan sampai siku itu tertibnya. Salah sama 3 kali. Kemudian yang berikutnya, tsumma ghasala, tsumma masaha bi ra'sihi. Masaha bukan kata-kata gasal. Kalau gasal mencuci, kalau masaha itu kalau dalam bahasa Arab masaha itu menyapu. Nah, itu masaha. Jadi masaha ini tidak pakai air. Jadi disapu kepala. Jadi air tadi Usman ambil, airnya Usman jatuhkan ya. Sisa airnya tersisa di tangan, disapukan kepala. Bisa kita paham? Jadi tidak usah ini air 1 genggam, itu mandi Pak. Jadi inilah hebatnya Nabi, ajarkan kita luar biasa. Ini masih versinya Usman, sebentar kan ada versinya Zaid lagi. Kemudian marrah itu 1 kali saja. Jadi 1 kali. Kemudian summa ghasala rijlahu yumna ilal ka'bain salasa marrah summa yusra mislu zalik. Kemudian kembali ke ghasal, dicuci kaki sebanyak 3 kali yang kanan sampai mata kaki standarnya. Kemudian yang kiri 3 kali sampai mata kaki. Kemudian Usman berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'an nahwa wudu'i haza. Saya melihat
Nabi berwudu, saya melihat langsung dengan mata kepala Nabi berwudu sebagaimana saya praktekkan kepada kalian. Jadi cara wudunya Utsman ini sudah ada ketambahan sunnahnya. Yang tadi dasarnya 4. Ada ketambahannya apa? Tangan 1, berkumur-kumur 2. Jadi ada ketambahan 2. Langsung dengan hidung, langsung dengan intisyak dan intisyak. Itu ketambahan sunnahnya dalam berwudu. Selain yang 4 yang wajib. An Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kana wa masabi ra'si wahidatin. Ali bin Abi Thalib selain Utsman praktek juga wudunya Nabi seperti itu, sama dengan prakteknya Utsman. Hanya Ali juga mengatakan kepala 1 kali saja dibasuh, tidak usah 3 kali. Akhrajahu Dawud wa Sahih Bukhari Tirmidzi wa Sahih Muslim. Kemudian Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu qala wa masar Rasulullah bi ra'sihi fa aqbala bi yadihi wa adbara, muttafaqun alaih. Wa fi lafaz bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila kafahu tengkuk summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, sampai kembali ke depan. Jadi begini versinya Abdullah bin Zaid. Kalau versinya Utsman sampai kepala saja, dengan Ali bin Abi Thalib sampai kepala. Abdullah bin Zaid mengatakan sama gerakan wudunya, hanya kata Abdullah bin Zaid, saya melihat Nabi disapu kepalanya, kemudian sampai ditengkuk apa? Belakang. Kemudian sampai di situ Nabi kembalikan lagi ke depan. Ini belum dibahas telinga. Ini menurut Abdullah bin Zaid. Jadi langsung sampai di tengkuk belakang, kemudian Nabi kembalikan lagi 1 kali. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Abdullah bin Umar lagi tentang sifat wudunya lagi. Summa masah ra'sihi, menyapu kepala, wa adkhala isba'aihi sab'a hasaihi fil uzunaihi. Jadi menurut Ibnu Umar sampai di belakang tidak ditarik kembali, tetapi menurut Ibnu Umar ini jari telunjuk dimasukkan ke lubang hidung. Iya, lubang telinga, lubang telinga dimasukkan ke lubang telinga. Biibahaihi zahira uzunaihi, kemudian jari telunjuk di bagian luar telinga. Jadi ini masuk lubang telinga, ini luar telinga menurut Ibnu Umar. Kemudian dikembalikan. Jadi bisa kita bayangkan sahabat Nabi ini hidup sama Nabi. Utsman dengan Ali bilang langsung pulang. Utsman bilang selesai. Abdullah bin Zaid bilang tidak, sampai di tengkuk baru dikasih pulang. Ibnu Umar bilang tidak, sampai di tengkuk kasih masuk di telinga baru kembali. Jadi bagaimana kesimpulan dari Imam Hasan? Imam Ahmad dengan Imam Malik mengatakan dengan kesimpulan dasar hadis, maka seluruh kepala, seluruh kepala kemudian dibalikkan dengan 1 kali semuanya. Kemudian Imam Hanafi ini saja seperti Utsman selesai. Adapun telinga terpisah dari kepala, jadi cukup ini saja.
Kemudian Imam Syafi'i satu kali terpisah dari kepala, bahkan kata Imam Syafi'i sebagian kepala sudah sah meskipun hanya ubun-ubun, kata Imam Syafi'i. Walaupun ini dibantah sama Imam Ahmad, Imam Malik, ubun-ubun ini untuk orang musafir. Nanti dalam bab musafir ada namanya menyapu kuf sepatu, kemudian menyapu jilbab perempuan, atau kalau laki-laki